Baik, perkenalkan, nama saya Iputu Gede Danika Adikarya. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi mengenai kedokteran perioperatif, khususnya pada postoperatif atau pasca operasi. Untuk pendahuluan, kedokteran perioperatif adalah spesialisasi multidisipliner yang terdiri dari praktisi klinis yang dapat mengenali dan memenuhi keperluan medis kompleks dari pasien yang terpapar risiko dari tindakan pembedahan. Hal ini dapat dicapai melalui intervensi sebelum, selama, dan sesudah operasi. Pasca operatif, pemulihan dan manajemen pasca operasi. Periode pasca operatif meliputi unit perawatan pasca anestesi yang di dalamnya meliputi desain perawatan pasca anestesi, peralatan pasca anestesi, dan tenaga ahli perawatan pasca anestesi. Dan ada manajemen pasca anestesia, di dalamnya meliputi pemantauan serta kriteria discharge. Unit pemulihan pasca anestesia disebut juga ruang pemulihan atau recovery room. Ruangan pulih hendaknya memiliki desain yang khusus dengan peralatan yang memadai dan di dalamnya terdapat tenaga ahli di bidangnya. Untuk desain ruang pulih, pilih lokasi sentral di instalasi bedah, berdekatan dengan instalasi radiologi, laboratorium, dan fasilitas rawat intensif. Dan bangsal terbuka tujuannya untuk memungkinkan observasi pasien secara simultan. Peralatan ruang pulih. Untuk peralatan di ruang pulih, pada tiap bed hendaknya dilengkapi dengan monitor seperti SpO2 dan EKG. Juga diharapkan tersedia keperluan monitoring invasif seperti kateter arteri, vena sentral, atau TIK. Masih di peralatan ruang pulih, diharapkan di ruang pulih memiliki peralatan bantuan hidup dasar dan lanjutan. Di dalamnya termasuk peralatan manajemen airway, alat defibrilasi dengan kemampuan pacing, troli emergensi dengan obat-obatan serta shearing pump. Untuk petugas pada ruang pulih, petugas di recovery room atau ruang pulih terdiri dari perawat yang terlatih dalam perawatan pasca anestesi dengan keahlian di manajemen jalan nafas dan bantuan hidup lanjutan, serta permasalahan bedah seperti perawatan luka, drainase, dan perdarahan post-operasi. Pasien di recovery room atau ruang pulih berada di bawah tanggung jawab anestesiologis. Selanjutnya ada manajemen pasca anestesia. Di dalamnya meliputi masa pemulihan pasca anestesia merupakan fase kritis yang berpotensi mengancam nyawa. Pemantauan hendaknya tetap dilakukan meski obat-obatan telah dihentikan. Saat serah terima di ruang pulih, kita pastikan identitas pasien. Selanjutnya status fisik pasien pra-anestesia, pastikan prosedur pembedahan yang telah dilakukan, dan jenis teknik anestesia yang diberikan,
bagaimana perjalanan selama anestesia dan pembedahan berlangsung, riwayat terapi yang relevan termasuk alergi, dan antisipasi permasalahan. Untuk pemantauan di ruang pulih, yang pertama ada evaluasi luka operasi, selanjutnya ada penilaian skor Aldrich pada pasien dewasa. Kita gunakan skor Aldrich saat pasien masuk, menit ke-5, ke-10, dan seterusnya, hingga nilai optimal, yaitu 10. Pemantauan serta penanganan masalah pasca operasi. Nah, di sini kita bisa lihat skor pemulihan pasca anestesi. Nilai terlebih dahulu untuk tentukan apakah pasien sudah dapat dipindahkan ke ruangan atau masih perlu diobservasi di ruang recovery room atau high care unit. Skor yang biasa digunakan untuk menilai kondisi pasien pasca anestesi. Yang pertama ada Aldrich score untuk pasien dewasa. Penilaiannya ada nilai warna, pernafasan, sirkulasi, kesadaran, dan aktivitas. Jika jumlahnya lebih dari 8, penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Untuk Stewart score pasien anak-anak, penilaiannya yang pertama ada pergerakan, selanjutnya ada pernapasan, selanjutnya ada kesadaran. Jika jumlahnya lebih dari 5, penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Selanjutnya ada Bromage score, spinal anestesi. Penilaian, kriteria nilainya gerakan penuh dari tungkai, tak mampu ekstensi tungkai, tak mampu fleksi lutut, tak mampu fleksi pergelangan kaki. Jika Bromage score 2, berarti sudah dapat pindah ke ruangan. Ini skor Bromage yang tadi saya sebutkan pada slide sebelumnya. Selanjutnya ada Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADS. PADS ini digunakan untuk pasien one day care. Skor lebih sama dengan 9 dinyatakan boleh keluar dari PACU atau peri anesthesia care unit atau pulang. Pasien pulang dengan diantar orang dewasa yang dapat mengawasi pasien selama 24 jam. Nah, permasalahan yang sering muncul di ruang pulih. Yang pertama ada gelisah, gangguan pernafasan, gangguan kardiovaskular, gangguan fungsi ginjal, mual muntah, menggigil hingga nyeri. Untuk gelisah, hal ini disebabkan oleh karena hipoksia, asidosis, buli-buli penuh, kesakitan, efek samping ketamin. Singkirkan penyebabnya, lalu bisa berikan penenang seperti midazolam. Gangguan pernafasan, di dalam gangguan pernafasan itu dapat adanya obstruksi jalan nafas oleh karena sumbatan lidah pada hipofaring, spasme laring, lendir dan air liur, bekuan darah, dan muntahan. Identifikasi penyebab dari gangguan pernafasan, lalu lakukan tindakan sesuai penyebabnya. Selanjutnya di gangguan pernafasan ada di dalamnya termasuk depresi pernafasan oleh karena efek samping obat narkotik, efek sisa obat pelumpuh otot, dan gangguan keseimbangan elektrolit. Pada depresi pernafasan segera berikan bantuan nafas.
Lalu identifikasi penyebabnya. Berikan tindakan yang sesuai penyebab dari depresi pernafasan tersebut. Gangguan kardiovaskular, hipertensi yang disebabkan oleh karena nyeri pasca bedah, kelebihan infus, buli-buli penuh, hipoksia, hiperkapni asidosis. Kita identifikasi penyebabnya apa, lalu tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya, gangguan kardiovaskular pada hipotensi oleh karena hipovolemia, karena perdarahan, infus kurang, atau poliuri, karena terjadinya kontraktilitas otot jantung yang menurun, lalu karena terjadinya vasodilatasi. Lalu ada gangguan irama oleh karena gangguan keseimbangan elektrolit, karena asidosis atau alkalosis, hipoksia hiperkapnia, dan karena penyakit primer jantung. Selanjutnya ada gangguan fungsi ginjal oleh karena masalah prerenal seperti hipovolemik atau shock. Selanjutnya masalah pada ginjal, ada masalah postrenal mungkin karena pasien mengalami retensi urin. Kita identifikasi penyebabnya apa, lalu lakukan tindakan sesuai penyebabnya. Selanjutnya ada mual muntah. Hal ini disebabkan oleh karena pemakaian opioid, bedah intraabdomen, hipotensi. Risiko pada pasien belum sadar, sumbatan jalan nafas, aspirasi asam lambung. Untuk mual muntah, pilihan antiemetiknya ada dihidrobenspiridol dan ondansetron. Apabila terjadi aspirasi asam lambung, intubasi trakeas itu, berikan nafas buatan, cuci bronkus, dan berikan terapi lain yang sesuai indikasi. Menggigil. Pasien menggigil bisa oleh karena hipotermia et causa efek obat bius atau kehilangan panas tubuh. Bisa juga karena hipertermia et causa obat bius inhalasi atau suksinilkolin. Pada hipotermia kita berikan selimut dan petidin. Sedangkan pada hipertermia kita dinginkan pasien. Selanjutnya ada nyeri pasca bedah. Nyeri akut nociceptive et causa trauma bedah. Tadi respon hormonal bipasik di mana penurunan anabolik dan peningkatan hormon katabolik. Nah, pada hormon anabolik itu ada insulin, pada hormon katabolik itu seperti katekolamin, steroid, glukagon, dan tirosin, yang dimana mengganggu fungsi organ vital. Untuk terapi nyeri pasca bedah, ada preemptif dengan premedikasi. Selama anestesia analgesia, berikan suplemen opioid. Selanjutnya ada pelihara dengan opioid atau NSAID, pemberian dengan cara intramuskular, bolus intravena, atau di drip. Kriteria pengeluaran dari recovery room. Skor Aldrich lebih dari 8, tidak ada perdarahan pada luka operasi,
setelah 30 menit pemberian opiat terakhir, tidak ada penyulit yang mengancam pasien, tidak memerlukan tindakan atau terapi khusus untuk pasien. Nah, beberapa faktor yang mempercepat pemulihan pada pasien. Yang pertama ada informasi prabedahnya, pengurangan stres dari pasien, penanggulangan nyeri dari pasien, mobilisasi atau latihan, nutrisi enteral, dan dukungan faktor pertumbuhan. Baik, sekian materi saya tentang perioperatif, kedokteran perioperatif, khususnya pada postoperatif atau pasca operasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.